Aku pernah dengar dari temanku, beliau psikolog, pernah menemukan kasus anak TK yang trauma, padahal gurunya cuma bilang, ayo sholat, siapa yang mau ngaji? Itu anaknya langsung gemeter, kayak ketemu apa gitu. Bukan takut lagi ya, udah fobia kali. Ternyata setelah ditelusuri, di TK-nya ada target anak harus bisa sholat dan ngaji setelah lulus TK. Sehingga guru-guru mengejar agar nyampe ke target itu. Ya mungkin tuntutan administrasi atau biar akreditasinya tetap bagus, nggak tahu juga lah ya. Dan orang tua muridnya pun ya ngikut aja sistem, pokoknya nyerahin lah anaknya dididik sama TK ini. Temanku ini bilang, nggak sedikit loh yang kayak gini. Kok bisa ya? Menurutku, ya menurut aku ini mah, pertama, kita masih menganut konsep yang salah tentang manusia. Aku sempat posting bahwa manusia itu bukan terlahir kosong, tapi udah ada fitrahnya. Dan fitrah itu bukan sekadar suci, suci itu bersih, bersih itu putih, putih itu kosong. Banyak orang tua mengartikan fitrah itu kosong, sehingga bergegas mengisi diri anaknya sesuka hati agar menjadi seperti yang diinginkan orang tua. Yang kedua, mungkin masih banyak orang tua yang memakai acuan golden age itu hanya 5 tahun pertama aja. Jadi sayang nih kalau nggak dimanfaatkan karena cuma 5 tahun masa emasnya. Jadi segala dijejalin di rentang usia dini. Hafalan Al-Quran, ilmu agama, bahasa asing, les ini itu, semua dijejelin. Alhasil apa? Kita terlalu tergesa-gesa, rusuh. Benih yang kebanyakan dipupuk dan dikasih air aja nggak tumbuh kan? Tenggelam, busuk. Benih paling diapain sih? Semprot sekali udah. Matahari juga sedikit, diangin-angin. Manusia juga gitu. Nggak semua hal harus dijejelin di usia dini. Kalau menurut Ustadz Haris Santosa, usia dini itu waktunya dipesonakan dan dicontohkan, bukan diajarkan. Perhatiin ya redaksinya. Dipesonakan, anak dibikin suka dan terpesona, dicontohkan agar anak punya referensi langsung yang dilihat oleh matanya sendiri. Diajarkan itu lebih kepada memasukkan sesuatu dari luar ke dalam diri anak. Teknis. Jadi kalau anak pengen rajin sholat, ya contohin sama kita saat usia dininya. Pasang wajah yang sumringah saat dengar azan. Setelah sholat, pasang wajah yang menenangkan, bukan menegangkan. Sehingga anak pun ngeliat, wih, ibuku kalau habis sholat selalu mencium aku, selalu memeluk aku dan mendoakan aku. Kalau ibu sholat, aku bisa naik ke punggung ibu dan ibu gak marah. Lama-lama anak jadi punya persepsi, wih, sholat itu seru ya, bisa kuda-kudaan, bikin ibuku tenang. Aku mau ikutan sholat kayak ibu. Lama-lama ngikutin dulu tuh, karena anggapannya sholat itu fun. Jadi tidak menimbulkan trauma, karena nggak ada tuntutan target anak harus bisa sholat di usia dini. Hadisnya bilang apa coba? Kapan kita baru diperintah ngajarin anak sholat? Usia 7 tahun. Lebih tepatnya, Komariah ya, kalender Hijriah. Berarti ada apa nih sebelum 7 tahun? Kenapa Nabi nggak bilang ajarkan sholat sejak usia dini? Karena Nabi mengutamakan dulu mendidik iman, akidah dulu ke para sahabat sebelum ngajarin tata cara syariat. Koneksi dulu kokoh sama Allah. Keyakinan sebelum keterampilan. Kita pengen anak punya adab, tapi kita sendiri nggak beradab dalam mendidik anak. Karena salah satu adab mendidik anak adalah dengan memahami tahap usianya. Dan Islam udah punya itu semua lengkap. Golden age anak juga nggak cuma 5 tahun pertama, tapi 15 tahun. Itulah sepanjang fase usia anak.